update penjelasan Bank Indonesia setelah viralnya seorang nenek yang diinformasikan membeli roti O namun ditolak untuk membayar tunai. Pihak Bank Indonesia juga merespons pengguna mata uang tunai, di mana BI ini menyebut penggunaan mata uang tunai sebagai alat transaksi pembayaran masih sangat penting. Penegasan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia sendiri sebagai tanggapan buntut viralnya wanita lanjut usia atau seorang nenek yang sempat heboh menjadi perbincangan di mana transaksinya ditolak oleh gerai roti O karena membayar menggunakan uang tunai. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan BI sendiri memang mendorong masyarakat membayar secara non-tunai karena faktor kecepatan, keamanan, kemudian kemudahan, dan juga handal. Penggunaan non-tunai juga dimaksudkan agar masyarakat ini terhindar dari uang palsu. Meski begitu, uang tunai ini juga masih sangat diperlukan dalam transaksi di berbagai wilayah Tribuners. Nah, dalam keterangannya, Denny ini juga menyinggung ketentuan mengenai larangan penolakan tersebut tertuang dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pasal ini disinggung warganet atau netizen yang mengkritik kebijakan Roti O hanya menyediakan transaksi non-tunai saja. Dalam pasal ini, setiap orang dilarang menolak menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI. Larangan ini dikecualikan jika terdapat pihak terkait merasa ragu dengan keaslian rupiah yang digunakan. Denny mengatakan penggunaan rupiah sebagai transaksi atau sebagai alat transaksi pembayaran ini bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai, sesuai kesepakatan dari pihak terkait. Sosok Arlius Zebua menjadi sorotan belakangan ini karena berani somasi gerai roti O setelah menolak transaksi pembelian dari seorang nenek karena menggunakan uang tunai. Arlius Zebua sendiri memarahi petugas gerai roti O karena menolak transaksi pembelian dari seorang nenek menggunakan uang tunai. Tidak hanya memarahi, Arlius Zebua ini juga mensomasi pihak roti O Tribuners. Arlius Zebua yang berani mensomasi ternyata berprofesi sebagai pengacara. Nah, berdasarkan dari Instagram miliknya @arli_alcatraz, ia seorang pengacara berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Dalam unggahannya, Arlius juga kerap mengunggah sejumlah kasus hukum yang ditangani olehnya, di mana sosok Arlius Zebua sendiri disorot setelah meluapkan amarahnya hingga mendatangi gerai roti O buntut seorang nenek yang membeli roti namun ditolak pembayaran tunainya. Adapun gerai ini disebut hanya melayani pembelian menggunakan Quick Response Indonesian Standard atau KRIS, dan video ini diunggah di akun TikTok @arlius_zebua Jumat lalu 19 Desember 2025, dan kejadian ini bermula saat seorang nenek hendak membeli roti O di outlet kawasan halte busway Monas, Jakarta. Nenek tersebut kemudian dibela oleh pengacara bernama Arlius Zebua ini yang kebetulan ada di lokasi kejadian. Arlius kemudian melayangkan protes kepada pegawai roti O. Dia menyayangkan kenapa menolak pembayaran tunai atau cash sedangkan seorang nenek ini tidak memiliki KRIS. KRIS sendiri merupakan kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard Tribuners, merupakan standar nasional kode QR dari Bank Indonesia untuk mempermudah transaksi pembayaran digital seperti itu. Arlius kemudian meminta pegawai roti O agar menelpon bosnya. Nah, tidak lama kemudian datang seorang petugas keamanan Transjakarta. Arlius memberitahukan permasalahan ini terkait penolakan pembayaran tunai yang menurutnya uang keluaran Bank Indonesia saat ini adalah alat tukar yang sah digunakan. Di akhir video, Arlius tampak menolong nenek tersebut dan pengacara asli kota Medan, Sumatera Utara ini kembali meluapkan kekecewaannya. Arlius lewat akun media sosial pribadinya juga melayangkan somasi terbuka kepada Roti O. Sementara Roti O lewat akun Instagram resminya menyampaikan permohonan maaf terkait ramainya kejadian ini. Manajemen mengakui terjadi kegaduhan buntut penolakan pembayaran tunai dari seorang nenek. Pihak Roti O juga berjanji akan melakukan evaluasi. Roti O mendapat somasi terbuka dari seorang pengacara bernama Arlius Zebua setelah menolak pembayaran tunai seorang wanita lanjut usia atau lansia. Roti O juga menyampaikan permintaan maaf
dan melakukan evaluasi setelah viral seorang kasir menolak pembayaran tunai di outlet kawasan halte busway Monas, Jakarta. Berikut Tribuners fakta-fakta Roti O menolak pembayaran tunai yang sudah dilansir oleh rekan redaksi kami. Yang pertama adalah kasir menolak pembayaran tunai. Kejadian ini bermula saat seorang nenek hendak membeli roti O di outlet kawasan halte busway Monas, Jakarta. Alih-alih menerima roti yang dipesan, kasir gerai roti O ini justru menolak pembayaran tunai dari sang nenek. Nenek tersebut kemudian dibela oleh sang pengacara atau seorang pengacara bernama Arlius Zebua yang kebetulan ada di lokasi kejadian juga. Arlius kemudian melayangkan protes kepada karyawan roti O tersebut dan dia menyayangkan kenapa menolak pembayaran tunai sedangkan nenek tersebut tidak memiliki kris. Kemudian yang kedua, Tribuners, disomasi pengacara di mana Arlius Zebua meminta pegawai Roti O ini agar menelpon bosnya. Tidak lama kemudian datang seorang petugas keamanan Transjakarta. Arlius memberitahukan terkait permasalahan penolakan pembayaran tunai yang menurutnya uang keluaran Bank Indonesia saat ini adalah alat tukar yang masih sah digunakan. Arlius kemudian lewat akun media sosial pribadinya juga melayangkan somasi terbuka kepada Roti O. Kemudian yang ketiga, Roti O meminta maaf dan berjanji akan melakukan evaluasi. Pihak manajemen Roti O sendiri sudah meminta maaf setelah akhirnya viral menolak pembayaran tunai wanita lanjut usia atau lansia, di mana Roti O lewat akun Instagram resminya menyampaikan permohonan maaf buntut dari kejadian tersebut. Manajemen mengakui terjadi kegaduhan karena penolakan pembayaran tunai dari seorang nenek-nenek tersebut dan pihak Roti O juga memastikan akan melakukan evaluasi. Sementara penjelasan Bank Indonesia juga BI sendiri merespons di mana pihak Bank Indonesia mengatakan penggunaan mata uang tunai sebagai alat transaksi pembayaran ini masih sangat penting, apalagi setelah viralnya wanita lanjut usia atau nenek yang transaksinya ditolak oleh salah satu gerai Roti O karena membayar menggunakan uang tunai. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan bahwa BI memang mendorong masyarakat membayar secara non-tunai ini karena beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor kecepatan, kemudian mengedepankan keamanan, kemudahan, dan lebih mudah tentunya, dan juga handal. Penggunaan non-tunai juga dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari uang palsu, Tribuners. Kalian nggak mau kasih sama dia, apa maksudnya? Hah? Iya, itu makanya aku bilang, uang cash itu harus kalian terima, masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya, gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu, cepat. Belajar kalian. Ini masa uang bayar cash mereka tidak mau, apa maksudnya? Nenek-nenek itu beli apa? Dia nggak ada QRIS. Nah, gitu kan? Mesti QRIS, nenek itu nggak nuduh saya. Mesti uang apa? QRIS, nggak bisa uang cash. Maksudnya gimana? Iya, itu yang saya bilang. Ini uang Indonesia bukan? Abang juga jangan bela-bela yang salah dong. Kayak gini ya. Gini aja, kita ke sana sebentar. Pulang. Aku sekalian beli minum nenek. Kaki nenek datang kaki nenek dijatuh sama sama tukang Jadi ini neneknya nih mau beli apa? Beli roti O, pakai uang cash. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi lucu, negara Indonesia harus QRIS. Jadi nenek yang seperti ini nggak ada QRIS-nya gimana? Nah, jadi ini perlu diperhatikan ini. Iya, nenek mau beli nggak pakai uang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.